Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah ayah dilarang datang di acara pernikahan anaknya karena miskin. Ayah mana yang tidak bangga melihat anaknya sukses dan hidup bahagia. Begitu pula yang dirasakan oleh Agus. Agus adalah seorang duda yang bekerja sebagai pedagang kerupuk keliling yang hidup dengan ekonomi pas-pasan. Istrinya sudah berpulang 3 tahun yang lalu karena pendarahan pasca bersalin. Lalu sang bayi menyusulnya beberapa menit kemudian karena terlilit tali pusar. Suatu hari, Agus dikejutkan dengan penemuan kardus di salah satu tempat pembuangan sampah. Lalu dia mendekati kardus tersebut karena terdengar lirih suara tangisan bayi dari arah situ. Begitu dilihatnya, ternyata ada seorang bayi laki-laki yang sepertinya dibuang oleh orang tuanya. Tanpa pikir panjang, Agus pun langsung membawa bayi itu berserta kardusnya. Meskipun dagangannya belum ada satupun yang laku, hati Agus gembira karena bertemu dengan bayi tersebut. Bak hadiah Tuhan yang tidak terduga-duga. Akhirnya dia memutuskan untuk membawa bayi pulang itu. Sesampainya di rumah, Agus meletakkan bayi itu di atas kasurnya. Tidak terdengar lagi tangisan atau rintihan dari sang bayi. Dia terlihat semakin lemas, dadanya yang kecil semakin terlihat ringkih. Nafasnya pun sudah semakin melemah. Tidak tega melihat kondisi bayi, Agus pun bergegas membeli dot dan susu formula Sasa di warung sebelah. Setelah selesai diberi susu, si bayi kali ini menangis. Sungguh tangisan yang membuat hati Agus tersentuh. Artinya dia telah menyelamatkan satu nyawa tidak bersalah. Kemudian dia memandikan bayi itu dengan handuk basah. Diusapnya setiap bagian tubuh bayi mungil itu hingga bersih. Setelah bersih dan kenyang, bayi tertidur dengan pulas. Sungguh bayi yang malang dalam batinnya. Padahal bayi itu sangatlah tampan. Kulitnya putih bersih, rambutnya lebat dan lurus, hidungnya mancung, dan mata yang indah. Tetapi mengapa nasibnya tidak sebagus rupanya? Andai saja dia tidak memungutnya dari tempat sampah, bagaimana nasibnya? Sambil memperhatikan bayi itu tertidur, Agus tersenyum. Dia jadi teringat mendiang istri dan anaknya. Mungkin kalau mereka masih hidup, dia akan melihatnya dengan perasaan yang sama seperti saat ini. Tanpa sadar, Agus menitikkan air mata. Rasa rindu yang teramat dalam menusuk sampai ke ulu hatinya, sampai rasanya sulit untuk bernafas. Nak, saat ini kamu adalah anakku, dan aku beri nama Satria agar kamu tumbuh kuat seperti kesatria dan bisa melindungi bapakmu yang semakin tua ini, ucapnya pada bayi itu. Beberapa tahun berlalu, kini Satria telah tumbuh menjadi remaja yang cerdas. Tidak hanya otak yang cemerlang, parasnya yang tampan membuat dirinya menjadi siswa terpopuler di sekolahnya. Banyak gadis-gadis yang mengantri hanya untuk berkenalan dengannya. Bahkan guru-guru pun banyak yang menjadikannya panutan karena sikapnya yang ramah dan suka menolong. Selain unggul di akademik, Satria juga unggul di ekstrakurikuler. Hal ini dibuktikan dengan medali-medali yang dia peroleh dari lomba basket yang selama ini dia ikuti. Bisa dibilang anak ini paket lengkap, sudah pintar, tampan, berkelakuan baik,
dan mudah bergaul. Hanya satu kekurangannya, yaitu dia tumbuh dari keluarga yang miskin. Satria pernah bertanya pada bapaknya, "Pak, banyak orang yang bilang rajin pangkal kaya. Tapi kenapa bapak rajin tapi tetap miskin?" Mendengar pertanyaan itu, Agus hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Nak, kaya itu bukan hanya tentang materi. Bapak punya anak seperti kamu saja sudah termasuk rezeki yang melebihi kekayaan di dunia ini. Intinya kita harus pandai-pandai bersyukur." Satria tahu betul betapa bapaknya sangat menyayanginya melebihi apapun di muka bumi ini. Tapi gejolak pubertas seorang remaja yang beranjak dewasa membuatnya berpikir demikian. Dia tak jarang merasa iri pada yang dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, sedangkan dirinya harus bersusah payah mengikuti lomba ini dan itu demi mendapatkan uang untuk membeli apa yang dia mau. Bahkan untuk meminta pada bapaknya saja dia tidak tega. Satria hanya berani meminta uang jika ada keperluan yang mendesak. Dan kadang dia juga malu saat acara pengambilan rapot yang selalu saja bapaknya datang dengan pakaian yang lusuh. Satria pernah berniat membelikan baju untuk bapaknya, tapi beliau menolaknya dengan alasan uangnya bisa digunakan untuk hal yang lebih penting. Suatu hari Satria memenangkan lomba cerdas cermat tingkat nasional. Dia mendapatkan piala dan hadiah uang yang lumayan banyak. Sebagian dia gunakan untuk menabung, dan sebagian dia gunakan untuk membeli barang-barang yang selama ini dia dambakan. Di akhir pekan saat sedang belanja di mal bersama teman-temannya, Satria melihat sebuah kemeja batik bagus dan tanpa berpikir panjang, dia pun langsung membeli kemeja itu untuk bapaknya. Walaupun harganya cukup mahal, dia tidak peduli. Yang penting bapaknya bisa memakai pakaian yang lebih layak sesekali. Sesampainya di rumah, dia segera mencari ayahnya. Pak. Agus yang sedang tertidur di kasurnya langsung beranjak mendengar anaknya berteriak. "Ada apa sih, Nak? Masuk rumah bukannya salam malah teriak-teriak." "Oh, iya Pak, Assalamualaikum." Satria memberi salam dengan senyum lebarnya. Agus menjawab sambil mengusap matanya yang masih berat. "Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Bapak sedang tidur, jadi kaget ini." "Pak, aku beliin Bapak baju baru. Ini Pak, aku beli baju baru untuk Bapak. Bapak pasti tambah ganteng pakai batik ini." Dengan antusias, Satria mengeluarkan baju itu dan ditempelkan pada punggung bapaknya. Agus segera meraih baju itu, dan begitu melihat bandrol harganya dia langsung terkejut. "Nak, baju ini sangat mahal. Dari mana kamu dapatkan uang sebanyak ini?" "Tenang Pak, aku tidak mencuri kok. Kemarin aku menang lomba cerdas cermat tingkat nasional. Hadiahnya lumayan loh Pak. Jadi aku bisa beliin Bapak baju baru." Satria mencoba menjelaskannya dengan tenang. "Tapi kan kamu tidak perlu beliin Bapak yang semahal ini. Bahkan uangnya bisa dipakai untuk makan selama 3 hari loh. Bapak tidak bisa menerimanya, Nak." Agus mengembalikan baju itu pada Satria dan berjalan ke kamar. Seketika Satria menarik lengan Agus dan berkata dengan nada kesal, "Sudahlah Pak, sesekali memakai barang mahal gak ada salahnya kan? Biar kita tidak terlalu terlihat seperti orang miskin loh Pak."
Agus tetap tidak bergeming. Dia menepis genggaman anaknya, lalu melanjutkan langkah kakinya menuju kamarnya. Hal itu membuat Satria semakin kesal. Dia tidak habis pikir apa sebenarnya yang ada di pikiran bapaknya. Mengapa dia tidak bisa menerima pemberiannya? Toh dia membelinya bukan dari uang haram. Karena kesal, Satria bergegas pergi ke dapur untuk mengambil air. Kepalanya serasa akan meledak menghadapi bapaknya yang keras kepala. Kemeja batik yang masih dipegang pun dilemparkannya ke tempat sampah. Tidak peduli seberapa mahal pakaian tersebut, sikap bapaknya sudah membuat dirinya hilang akal. Beberapa tahun kemudian, Satria lulus dengan nilai di atas rata-rata. Dia pun dengan mudah lolos seleksi masuk perguruan tinggi di Universitas Negeri nomor 1 di Indonesia, dan teknik sipil menjadi jurusan yang dia pilih. Agus sangat bangga melihat pencapaian putranya tersebut. Mereka pun berpelukan sebelum Satria berangkat untuk merantau. Hidup sebagai mahasiswa memang sangat berbeda dengan masa-masa sekolah dulu. Apalagi kalau harus merantau, semuanya dituntut untuk serba mandiri, mengatur waktu sendiri, sampai mengatur hidup sendiri. Usianya yang semakin dewasa membuat semua jalan yang dia ambil menjadi tanggung jawabnya sendiri. Tapi Satria tidak bermasalah dengan itu semua. Dia justru merasa lebih lega karena hidup merantau. Dia jadi bebas melakukan apapun tanpa harus memikirkan perasaan bapaknya. Tapi tentu saja semua yang dilakukannya masih dalam batas wajar, karena Satria paham betul tujuannya merantau adalah untuk menempuh pendidikan yang lebih baik, sehingga nantinya bisa lulus tepat waktu. Keseharian dia jalani dengan penuh semangat. Nilai-nilai dan prinsip yang selama ini diajarkan oleh bapaknya pun selalu dia pegang teguh. Kalimat yang selalu terngiang dalam kepalanya, kita boleh miskin, tapi kita tetap memiliki harga diri. Jangan sampai harta dunia membuat kita lupa diri. Itulah kalimat pamungkas yang selalu Agus ucapkan pada Satria, agar selalu berada pada jalan yang benar. 4 tahun pun berlalu. Satria akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan tepat waktu. Kini saatnya dia masuk ke kehidupan yang sebenarnya, yaitu dunia pekerjaan. Untuk sebagian lulusan baru, dunia pekerjaan memang dunia yang amat kejam. Persaingan seleksi yang sangat ketat membuat banyak sarjana-sarjana di luar sana yang terpaksa menganggur. Begitu pula yang dialami Satria. Padahal dia lulus dari universitas terbaik dengan nilai yang cukup baik, tapi persaingan dunia kerja membuatnya terpaksa menunggu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kesana kemari Satria melamar pekerjaan, tapi nyatanya belum ada juga perusahaan yang cocok dan menerimanya bekerja. Hingga pada suatu hari, Agus pun pulang dengan kabar gembira. "Nak, Bapak ada kabar bagus buat kamu." Agus menghampiri Satria yang sedang duduk di teras. Satria yang hampir putus asa karena menganggur merespon dengan malas. "Kabar bagus apa, Pak? Tawaran kerja?" "Betul sekali, Nak. Langganan Bapak ada yang sedang butuh orang." Agus masih antusias, tapi Satria masih malas-malasan menanggapinya. "Langganan Bapak? Aku tidak mau kalau harus jualan kerupuk, Pak. Masa insinyur jualan kerupuk? Apa kata orang-orang nanti, Pak?" "Bukan, Nak. Bapak juga tidak tega kalau kamu sampai jualan kerupuk juga. Besok kamu pergi menemui Pak Hartono di rumahnya, karena beliau sedang ada proyek pembangunan dan membutuhkan perancang bangunan. Mungkin kamu cocok dengan pekerjaan ini."
Agus bahagia melihat putra semata wayangnya itu kembali mendapatkan semangat hidup. Keesokan harinya, Satria pergi ke rumah Pak Hartono sesuai dengan instruksi dari bapaknya. Tidak lupa berkas-berkas yang diperlukan dia bawa sebagai bahan pertimbangan. Sesampainya di sana, dia disambut dengan hangat Pak Hartono. Orangnya sangat ramah dan tanpa banyak pertimbangan, Satria pun diterima untuk bergabung secepatnya. Selama bekerja dengan Pak Hartono, Satria membuktikan bahwa dirinya bisa bekerja dengan baik. Dia selalu memberikan kinerja yang terbaik, tidak ingin membuat bosnya kecewa. Bahkan dia rela untuk lembur demi mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Melihat pekerjaan Satria yang selalu bagus dan tepat waktu membuat Pak Hartono kagum. Baru kali ini dia bertemu dengan pemuda yang giat bekerja tanpa kenal lelah. Sebenarnya dia tidak heran karena mengetahui bahwa Satria adalah anak dari Pak Agus. Karena bagaimanapun buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi sudah sewajarnya keduanya memiliki sifat rajin bekerja. Setelah beberapa tahun ikut bekerja dengan Pak Hartono, Satria mendapatkan promosi dan diamanahi jabatan yang lebih penting. Kini dia menjadi konsultan proyek dan hampir semua proyek di daerahnya adalah hasil dari pekerjaannya selama ini. Satria pun jadi dikenal di lingkungannya sebagai orang yang sukses. Hingga suatu hari Pak Hartono berniat menjodohkan dirinya dengan putri bungsunya, Nadia. Rupanya Nadia juga sudah menyukai Satria sedari awal Satria mendatangi rumahnya untuk mencari pekerjaan. Tapi selama ini Pak Hartono selalu menghalanginya dengan alasan Satria masih harus membuktikan usahanya sampai dia pun mapan. Sekarang ketika Satria sudah mapan, akhirnya Pak Hartono mengizinkan Nadia menjalin hubungan dengan Satria. Mendengar hal itu jelas saja Satria setuju. Apalagi Nadia juga memiliki paras yang cantik dan tubuh yang bagus. Gadis itu juga cerdas dan mandiri. Dan yang lebih penting, bahwa Nadia juga tertarik padanya sejak awal melihatnya. Bahkan restu orang tua juga sudah dia miliki. Satria mengajak Nadia ke sebuah restoran mewah di tengah kota. Keduanya ternyata memiliki kesamaan, mulai dari hobi, makanan kesukaan, sampai pengalaman lomba sekalipun. Bahkan tanpa mereka sadari, mereka pernah berada dalam satu lomba dalam waktu yang sama. Mungkin ini yang dinamakan jodoh. Setelah pertemuan pertama, mereka menjadi semakin akrab, layaknya orang yang sudah kenal lama. Dan setelah 6 bulan mengenal satu sama lain, keduanya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Satria sangat bahagia saat Nadia menerima ajakannya untuk menikah. Dia pun segera menceritakan kabar tersebut pada ayahnya. "Pak, aku akan segera menikah dengan Nadia," ucapnya dengan mata penuh binar. Tapi Agus justru lesu saat menanggapinya. "Kamu yakin, Nak?" Mendengar respon bapaknya yang lesu, Satria pun bingung. "Kenapa bapak bertanya seperti itu, Pak? Ya jelas aku yakin lah, Pak." "Gini, Nak, bukannya bapak tidak setuju, tapi kamu tahu sendiri kan, latar belakang kamu dan calon istrimu itu berbeda. Tapi kan Satria sekarang sudah sukses, Pak. Bukan itu maksud bapak. Dan bapak juga harus jualan kerupuk, karena itu sudah jadi kegiatan keseharian bapak." Satria mencoba mencerna perkataan bapaknya. Sebenarnya dari lubuk hati yang terdalam, dia juga takut jika suatu saat nanti latar belakangnya dipermasalahkan oleh keluarga Nadia.
Tapi rasa cinta di dalam dadanya sudah tidak bisa dia lenyapkan. Dia sangat ingin memperistri Nadia dan hidup menua bersama. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Satria memutuskan untuk tidak memperbolehkan bapaknya hadir di pesta pernikahannya. Satria berniat tidak akan mengabari kapan dan di mana pernikahannya nanti. Dia takut jika bapaknya hadir, tamu undangan akan melihatnya dengan sebelah mata. Jadi lebih baik untuk tidak hadir sekalian. 2 bulan kemudian, akhirnya pesta pernikahan resmi diselenggarakan. Banyak tamu undangan yang datang dan mayoritas adalah kerabat dan teman dari keluarga Pak Hartono. Satria hanya mengundang teman kerjanya dan salah satu sahabatnya sebagai saksi pernikahannya. Dia sengaja tidak mengundang kerabat yang lain karena dia malu dengan kondisi mereka yang menurutnya tidak sesuai dengan suasana pesta pernikahannya. Ketika ditanya alasan kenapa bapaknya tidak hadir, Satria menjawab kalau beliau sedang tidak enak badan dan harus istirahat total. Jadi mau tidak mau, pesta pernikahannya harus tanpa kehadiran orang tuanya. Suasana pesta sangat meriah. Kedua mempelai terlihat sangat bahagia. Senyum penuh pun menghiasi wajah kedua pasangan suami istri itu. Hingga pada pertengahan acara, para tamu undangan terlihat berkerumun di halaman depan rumah keluarga Pak Hartono. Tidak lama kemudian, salah satu ajudan Pak Hartono masuk dan memberi kabar bahwa ada segerombolan mobil mewah hendak memasuki acara mereka. Pak Hartono pun menyuruh ajudannya untuk mempersilahkan mereka masuk. Iring-iringan mobil mewah memasuki halaman depan kediaman Hartono. Warna dan modelnya yang mencolok membuat semua tamu undangan melongo. Tidak lama setelah mereka pikir dengan sempurna, satu pintu mobil di barisan yang paling depan terbuka. Lalu muncul seorang pria parubaya dengan kemeja batik mahalnya. Kemeja yang pernah dibelinya putranya dahulu, celana dan sepatunya pun tidak kalah mahal. Pria itu berjalan dengan percaya diri memecah kerumunan. Dihampirinya Pak Hartono sambil menyapa. "Bagaimana kabarnya, Pak?" Pak Hartono hanya bisa mengangguk karena masih belum percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Kemudian pria itu melanjutkan langkahnya menuju kursi pelaminan. Dia berjalan menghampiri Satria, menjabat dan memeluknya sambil berkata, "Selamat ya nak, Bapak sangat bangga padamu." Satria hanya bisa terdiam dalam pelukan bapaknya. Bahkan saat beliau langsung beranjak dan pergi meninggalkan pesta tersebut, dia hanya bisa terperangah karena tidak bisa mencerna apa yang barusan dia lihat. Selepas Agus pergi, Pak Hartono menghampiri Satria. "Kamu bilang bapakmu sakit. Tadi itu bapakmu kan?" Satria hanya bisa menggeleng dan tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Seminggu kemudian, selepas bulan madu, Satria akhirnya menyempatkan diri untuk pulang ke rumah bapaknya. Dia berniat menanyakan kejadian di pesta pernikahannya. Namun begitu sampai di rumah, keadaannya sangat sepi. Berkali-kali dia memanggil bapaknya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Hingga Satria memutuskan mengecek ke dalam kamar bapaknya. Dan betapa terkejutnya dirinya mendapati kondisi bapaknya yang sangat memprihatinkan. Pria parubaya itu tengah terbaring lemas di kasurnya dengan selimut yang membalut tubuhnya. Begitu menyadari anaknya masuk, Agus berkata dengan lirih, "Kamu sudah pulang, nak." Satria pun panik melihat kondisi bapaknya. Dia berniat membawanya ke rumah sakit, namun Agus menolak.
dia malah mencoba bergerak dengan susah payah untuk meraih selembar kertas yang ada di balik kasurnya. "Bapak, ada sesuatu untukmu, nak. Semoga kamu bahagia dengan kehidupan barumu. Satria, anak Bapak yang paling Bapak sayangi. Terima kasih sudah hadir dalam hidup Bapak. Kamu adalah hadiah terindah dari Tuhan. Selama ini Bapak sudah berjuang susah payah dan memberikan sesuatu yang Bapak punya untukmu. Maaf jika selama ini Bapak belum bisa menjadi Bapak yang baik seperti yang kamu inginkan. Maaf jika selama ini kita hidup dalam kemiskinan, nak. Maaf juga Bapak banyak salah padamu. Bapak tidak pernah sedikit pun membuat hidupmu malu. Bapak selalu berusaha agar hidupmu bahagia, termasuk di pesta pernikahanmu kemarin. Selama ini Bapak mengalami sakit yang cukup parah. Bapak sengaja berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk biaya berobat Bapak. Berhubung waktu itu Bapak dapat kabar dari salah satu langganan Bapak bahwa putri bungsunya Pak Hartono menikah, Bapak langsung berpikir dia menikah denganmu. Akhirnya Bapak menggunakan semua tabungan untuk menyewa mobil mewah dan membeli pakaian yang mahal. Semua itu agar kamu tidak malu saat Bapak menghadiri pesta pernikahanmu. Satria terdiam sejenak, lalu air mata mengalir deras membasahi pipinya. Selesai membaca surat tersebut, dia langsung memeluk tubuh ringkih bapaknya yang selama ini sudah berjuang untuknya. Hingga kemudian dia menyadari bahwa bapaknya sekarang sudah tidak bernafas dan membuat tangis Satria pecah sejadi-jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.